Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol lagi tentang masalah kesadaran. Banyak rahasia di sebalik memperluas kesadaran. Karena bila kita memperluas kesadaran, maka Allah akan memberikan kepekaan terhadap indera kita, kepekaan intuisi, kemampuan berpikir yang semakin tajam, semakin bagus, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Masalahnya bagaimana kita memperluas kesadaran. Cara memperluas kesadaran yang efektif, cara memperluas kesadaran yang bisa memberikan dampak positif pada diri kita, pada jiwa kita. Pada saat kita berzikir, ya, pertama kita perluas kesadaran. Memang kita perluas kesadaran itu agak sulit ya. Jadi contoh kita menyadari diri, menyadari nafas. Ini kan nggak usah kita pikir, karena kesadaran itu melampaui pikiran. Jadi nggak perlu kita pikir. Kita sadari nafas ya, sadari saja nafas keluar masuk. Kemudian kita sadari tubuh. Kita nyadari tubuh kita seperti ini itu tanpa kita pikirkan. Kemudian kalau kita sebagai driver ya, sebagai driver membawa mobil, nah itu kita sudah mulai belajar memperluas kesadaran. Kalau kita sebagai driver, otomatis kesadaran kita akan meluas mobil, ya, seluas mobil itu. Jadi tubuh kita itu meluas mobil, seolah-olah seperti itu. Itu artinya kita sudah bisa memperluas kesadaran seluas atau sebesar mobil yang kita bawa. Nah itu contoh memperluas kesadaran. Begitu juga kalau kita menyadari ruangan ini, berarti kita harus bisa memperbesar jiwa kita atau memperbesar tubuh kita seolah-olah sebesar ruangan ini. Itu bagaimana caranya? Pada saat kita sudah konsentrasi, ya, artinya kita sudah memulai berzikir nafas level 1, menyadari keluar masuknya nafas itu betul-betul harus kita rasakan, harus kita nikmati, harus kita sadari benar. Kemudian kita sadari tubuh kita, mulai kepala, kemudian badan ini, tangan, kaki. Pada saat kita menyadari tubuh kita, vibrasi kesadaran ini harus bisa masuk ya pada seluruh tubuh kita. Jadi vibrasinya harus betul-betul bisa masuk menyeluruh ke tubuh kita, vibrasi kesadaran itu. Jadi mungkin kita merasakan getaran, mungkin kita merasakan adanya hawa-hawa yang lain yang biasanya tidak kita rasakan pada kondisi biasa. Nah, itu dampak dari vibrasi yang masuk dalam tubuh kita. Kita rasakan benar, kita rasakan benar ini. Nah, sampai menyeluruh seluruh tubuh kita itu merasakan vibrasinya. Kemudian kita mulai perluas seluas ruangan. Kita perluas seluas ruangan. Nah ini kita harus bisa melebur diri kita sebesar ruangan itu. Sehingga ada keselarasan, ada sinkronisasi, ya,
ada vibrasi yang sama persis ketika kita merasakan vibrasi dalam diri kita, tapi vibrasi kita sudah seluas ruangan itu. Jadi mungkin energi atau gelombang-gelombang energi kita itu sudah menyatu seluruh ruangan itu. Dampak dari vibrasi yang menyatu itu kita bisa melihat secara lebih jelas tentang ruangan itu dan isi ruangan itu. Jadi vibrasinya itu kita rasakan benar, seolah-olah tubuh kita itu memang sebesar ruangan itu. Nah, ini harus bisa sama persis ketika kesadaran kita masih kesadaran jasad ini, kesadaran tubuh ini, jiwa kita masih sebesar jasad ini. Bagaimana rasanya ketika ada vibrasi atau energi atau gelombang-gelombang frekuensi yang masuk dalam tubuh kita, ya, itu masuk menyeluruh seluruh tubuh. Ini vibrasi dari kesadaran, harus betul-betul kita rasakan. Itu kita harus bisa merasakan sama persis vibrasi itu betul-betul meluas, sehingga kita merasakan tubuh kita seluas ruangan itu. Nah, ini yang harus kita latih dulu, sehingga kita bisa melihat dengan jelas seluruh ruangan itu, nah, baik yang di depan, di samping maupun yang di belakang. Itu harus kita betul-betul kita rasakan energinya, kita rasakan vibrasinya, sehingga kita bisa merasakan tubuh kita sebesar ruangan itu. Ini kita pelajari sampai isi ruangan itu menjadi semakin jelas. Kalau ini sudah bisa kita kuasai, baru kita belajar lagi. Tubuh kita yang sebesar ruangan ini, kita perluas lagi sebesar daerah kota, sebesar kota, sebesar kota, atau daerah sekitar, lebih luas lagi, kabupaten atau apalah sekitar. Dan kita harus juga bisa merasakan energi seluruh ini, seluruh kota. Itu sama persis seperti kita merasakan tubuh kita, ya, vibrasinya sama, meluas gitu. Sehingga seolah-olah tubuh kita seluas kota itu. Nah, begitu seterusnya. Ini kita lakukan secara bertahap, ya. Oke, mungkin kita latihan pertama kita rasakan dulu bagaimana vibrasi bisa kita rasakan sampai seluruh tubuh kita, terus sampai bisa, ya. Hari pertama belum bisa, minggu pertama belum bisa, minggu kedua belum bisa, minggu ketiga belum bisa, mungkin minggu 4 baru bisa kita merasakan satu vibrasi seluruh tubuh kita. Nah, baru setelah itu kita latihan tubuh ini, kita perluas seluas ruangan, ya, seluas ruangan. Mungkin minggu pertama kita masih belum bisa, minggu kedua mungkin masih belum bisa, minggu ketiga belum bisa, minggu keempat baru bisa. Nah, setelah bisa kita istiqomahkan, terus istiqomah, kita benar-benar merasakan tubuh kita seluas ruangan ini. Kalau sudah istiqomah kita bisa, nanti dampaknya apa? Dampaknya kita akan seolah-olah bisa berkomunikasi dengan ruangan. Jadi apa yang dirasakan ruangan itu kita rasakan. Mungkin ruangan itu merasa sedih, merasa senang, merasa kacau dan lain-lain. Nah, itu kita bisa merasakan itu. Ya. Ruangan kok bersedih, ruangan kok senang, gembira. Ya memang seperti itu. Ya. Jadi ketika kita sudah menyatu dalam satu ruangan, kita akan merasakan apa yang dirasakan ruangan itu, apa kondisi ruangan itu.
Nah, ini kita latih terus sampai kita menguasai. Kalau sudah menguasai, kita perluas lagi sampai nantinya kita bisa menyatu dengan semesta ya, ketika kita sudah memperluas diri kita seluas semesta. Nah, latihannya seperti itu. Saya melatih diri saya seperti itu. Nah, itu barulah kalau kita bisa berlatih seperti itu, kita akan merasakan kepekaan yang tidak pernah kita bayangkan. Namun satu catatannya, itu harus dibarengi dengan level 2, yaitu menyadari Allah. Harus sadar Allah. Kalau nggak sadar Allah, kita tersesat. Kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah pada kita, itu akan membuat kita terjebak di situ. Karena apa? Kita tidak sadar Allah. Kita tidak lagi berjalan ke Allah, tapi kita asyik di level 1. Kita asik di level 1. Ini rahasia dibalik memperluas ruangan itu, kalau kita pelajari itu, insya Allah kita akan menemukan semuanya. Kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tidak kita sangka-sangka. Ya, tahu-tahu bisa ini, tahu-tahu bisa itu. Sehingga apa? Sehingga kalau ada orang cerita, ya, bisa telepati, bisa menerawang, bisa baca pikiran orang, bisa membelah diri, dan lain-lain. Itu tidak, kita nggak heran gitu loh. Jadi karena apa? Karena insya Allah kita bisa mengalami kalau Allah menghendaki. Tapi ketika kita berlatih memperluas kesadaran, jangan mencari rahasia di balik kesadaran itu. Jangan mencari keajaiban-keajaibannya, jangan mencari kelebihan-kelebihannya. Sudah berlatih saja dengan tetap menyadari Allah. Ya. Berlatih saja dengan tetap menyadari Allah. Ya, karena ketauhidan kita jangan sampai tumbang gara-gara hanya level 1. Nah, ini bisa kita latihkan. Nah, kalau jenengan datang ke Padepokan ketemu saya, insya Allah kita bisa latihan bersama. Nah, jadi ketika ada orang punya kelebihan ini dan itu, kita nggak heran. Kemudian kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kita nggak heran gitu. Dan cara ini kalau lurus Allah, ya, kalau tetap dalam kondisi sadar Allah, ini insya Allah cara yang murni, cara yang benar, cara yang betul-betul berdasarkan ketauhidan, berdasarkan anugerah, murni anugerah Allah, ya, jauh dari bantuan-bantuan makhluk-makhluk lain. Ya. Ini cara yang murni, cara yang lurus Allah. Bapak Ibu bisa berlatih sendiri di rumah atau di mana, atau bisa datang ke Padepokan. Ya, nanti ngobrol-ngobrol dengan saya tentang banyak hal kalau ke Padepokan. Insya Allah kita bisa dipertemukan, ya, selain dengan Pak Pur tentunya. Nah, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.